Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Aparat gabungan TNI Polri menemukan jenazah relawan kemanusiaan bernama Michelle Kurisi-Doga yang dibunuh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kolawa, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan pada Kamis 31 Agustus. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena guna dilakukan otopsi. Aparat gabungan TNI Polri akhirnya menemukan jenazah Michelle Kurisi-Doga dalam kondisi meninggal dunia di Kampung Kolawa, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan pada Kamis 31 Agustus. Aparat penegak hukum langsung melakukan pencarian setelah video kekerasan terhadap Michelle beredar di media sosial. Saat aparat TNI Polri menemukan Michelle, tubuhnya ditutupi oleh ranting dan semak belukar untuk menutupi tubuh korban. Jenazah tersebut langsung dievakuasi ke RSUD Wamena guna dilakukan otopsi. Setelah dieksekusi, rupanya ditaruh. Kepolisian telah melakukan olah TKP di lokasi ditemukannya jenazah. Selanjutnya akan dilakukan penyidikan guna mencari pelaku dan motif dari peristiwa tersebut. Kelompok kriminal bersenjata menduga Michelle sebagai agen intelijen TNI Polri. Kepolisian menegaskan bahwa korban Michelle Kurisi merupakan masyarakat sipil yang sedang membantu para pengungsi Enduga di Papua Pegunungan. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Panglima TNI Laksmana Yudo Margono menegaskan proses hukum akan terus berjalan bagi sejumlah anggota TNI AD yang terlibat penculikan, pemerasan, dan pembunuhan atas seorang warga Aceh. Ditemui di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pada Kamis 31 Agustus ia menyatakan akan memberikan hukuman berat anggota TNI yang terbukti bersalah. 3 orang personel TNI Angkatan Darat, prajurit kepala RM, anggota Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan Pasukan Pengamanan Presiden, prajurit kepala HS, anggota Direktorat Topografi TNI AD, dan prajurit kepala J, anggota Kodam Iskandar Muda Aceh, kini tengah diproses hukum terkait kasus penculikan, pemerasan, dan pembunuhan terhadap Imam Mashkur, seorang warga Aceh yang tinggal di Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. TNI sendiri mempersilahkan masyarakat memantau proses hukum terhadap ketiganya karena tidak ada impunitas bagi anggota TNI yang melakukan kesalahan. Usai membuka latihan bersama Super Garuda Shield 2023 yang diikuti 21 negara di Pusat Latihan Tempur Marinir Karangteko, Baluran, Situbondo, Jawa Timur pada 31 Agustus, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, dia akan memberikan hukuman berat bagi anggota TNI yang terlibat kasus tindak pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana berat. Untuk menunjukkan komitmen atas hal itu, Yudo menyebut pihaknya telah menolak pengajuan perbaikan rumah tahanan militer. Ya, jangan sampai justru yang prajurit yang salah tadi justru masmilnya jadi bagus, nah kok enak. Ya nggak ada. Makanya kemarin diajukan perbaikan, nggak ada perbaikan, biar seperti itu. Biar kapok dia, nggak melakukan nggak melakukan kesalahan lagi. Panglima TNI berharap seluruh anggota TNI untuk terus meningkatkan profesionalismenya dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu harus dilakukan tanpa melukai rakyat dan menghindari tindakan yang melanggar hukum. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat melakukan uji emisi gratis terhadap ratusan unit kendaraan bermotor roda 4 secara gratis pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Endah Nurmayanti, menyebut langkah ini menjadi upaya pihaknya dalam menekan polusi udara di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam rangka menekan angka polusi udara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pemerintah wilayah setempat melakukan uji emisi terhadap 200 unit kendaraan bermotor roda 4 pada Kamis 31 Agustus.
Pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan kendaraan dalam kondisi prima, sehingga tidak memberikan dampak besar bagi lingkungan hidup. Adapun bagi pengguna kendaraan roda 4 yang melakukan uji emisi tersebut, hanya perlu menyertakan data KTP dan STNK kendaraan milik mereka, tanpa dipungut biaya. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Endah Nurmayanti mengatakan, selain melakukan uji emisi, pada hari ini, pihaknya berencana akan melakukan uji emisi kepada kendaraan mobil dinas Kabupaten Bogor yang akan berlangsung pada 6 September mendatang. Kita ketahui kondisi udara di Kabupaten Bogor, kondisinya sedang kurang baik ya. Dan sejak bulan Juli itu kita melihat bahwa PM2 itu naik menjadi di atas 100. Sehingga hari ini bersama-sama dengan respon kita juga terhadap pencemaran udara yang di Jabodetabek ya, di DKI Jakarta. Hari ini kita melaksanakan uji emisi gratis untuk kendaraan roda 4. Ia menambahkan selanjutnya pihaknya juga melakukan pemantauan manual kualitas udara di 40 kecamatan guna menangani persoalan polusi udara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Rektor Universitas 11 Maret Solo Jamal Wiwoho diperiksa selama 7,5 jam terkait kasus dugaan korupsi di UNS. Pemeriksaan itu dilakukan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Semarang di kantor Kejaksaan Negeri Solo pada Kamis 31 Agustus. Rektor Universitas 11 Maret UNS Jamal Wiwoho diperiksa selama 7,5 jam oleh Kejaksaan Tinggi Semarang, Jawa Tengah di kantor Kejaksaan Negeri Surakarta pada Kamis 31 Agustus. Usai diperiksa, Jamal Wiwoho yang keluar dari kantor Kejari Solo tersebut enggan memberikan banyak komentar terkait pemeriksaan dirinya. Berapa pertanyaan Pak tadi? Berapa pertanyaan? Berapa ya? Lupa ya saya. Ada puluhan? Oh enggak. Terkait seputar apa Pak? Semua sudah saya berikan pada penyidik ya. Artinya seputar. Sementara terkait peminjaman kantor Kejari Solo oleh Kejati Jateng sebagai tempat pemeriksaan, Kepala Kejari Solo DB Susanto menuturkan Kejari Solo hanya dipinjami tempat. Alasan Kejati memeriksa Jamal di Kejari karena Jamal berada di kota Solo. Kalau masalah itu, kan kami hanya tempatan. Selanjutnya nanti ke Kasubpenkum. Terkait untuk penempatan ini gimana Pak prosesnya? Pokoknya kalau kita ini selama ada pelaksanaan pemeriksaan, ketika lokasinya itu di wilayah ya, misalnya kayak di Solo, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung bisa meminjam tempat di Kejari. Diketahui pemeriksaan itu terkait dugaan kasus korupsi rancangan kerja dan anggaran UNS tahun 2022 yang sempat dilaporkan mantan pimpinan Majelis Wali Amanat UNS. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyadi, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo di Jakarta pada Kamis 31 Agustus mengapresiasi inflasi Indonesia pada Juli 2023 yang terkendali dan tercatat lebih rendah dari Amerika Serikat. Ia pun meminta kepala daerah agar dapat memutuskan komoditas pangan serta mengoptimalisasi kapasitas fiskal melalui pendapatan daerah. Presiden Joko Widodo mengapresiasi inflasi Indonesia pada Juli 2023 yang terkendali di angka 3,08% dan tercatat lebih rendah dari inflasi Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2023 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 31 Agustus. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menekankan pentingnya mengendalikan inflasi selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Menurutnya, pengendalian inflasi di Indonesia merupakan kombinasi tidak hanya dari nilai tukar, suku bunga, harga, dan ketersediaan barang, namun juga melalui kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Ia pun mengakui pemantauan harga komoditas pangan di pasar hingga saat ini masih terkendali, kecuali urusan beras.
di mana kenaikan harga beras terjadi karena sejumlah negara pengekspor beras seperti India memutuskan untuk tidak melakukan ekspor beras demi menjaga ketahanan pangan dalam negeri mereka. Ya gimana, harga beras nggak naik, mereka semuanya nggak ekspor, pegang untuk keamanan dalam negerinya. Sehingga perlu saya ingatkan, urusan beras tolong dilihat betul. Ini kebutuhan pokok kita. Dicek betul, ada kenaikan memang. Saya lihat mungkin 5-6%, tapi tetap harus diwaspadai. Presiden juga mengingatkan pentingnya bagi setiap daerah memiliki cadangan pangan untuk mengantisipasi kasus kelaparan di Papua beberapa waktu lalu. Selain itu, kepala daerah diminta untuk menyimpan komoditas pangan seperti beras sebagai stok, sekaligus mengoptimalisasi kapasitas fiskal melalui pendapatan daerah guna mengintervensi pengendalian inflasi. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Polres Aceh Utara menggagalkan pengiriman 6 kg narkotika jenis sabu dari Lok Semawe Aceh tujuan Medan, Sumatera Utara. Pelaku seperti dijelaskan Kapolres Aceh Utara AKBP Deden Heksa Putra pada Kamis 31 Agustus menggunakan modus mengirimkan paket dalam kotak gabus berisi ikan asin yang bagian bawahnya diselipkan 6 paket sabu-sabu senilai 1,8 miliar rupiah. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara meringkus seorang kurir narkoba Muhammad Yusuf bersama 6 kg narkoba jenis sabu-sabu yang ditaksir bernilai 1,8 miliar rupiah. Pelaku menggunakan modus yang masih tergolong baru, menggunakan kotak gabus sintetis berisi ikan asin yang di bagian bawahnya disisipkan sejumlah paket sabu-sabu. Paket itu seperti dikatakan Kapolres Aceh Utara, Ajun Komisaris Besar Polisi Deden Heksa Putra Sanusi pada 31 Agustus dikirimkan dari Lok Semawe Aceh ke Medan, Sumatera Utara pada 17 Agustus lalu. Disita saat Yusuf mengambil paket di loket angkutan umum Adiguna di Kota Medan dengan menggunakan beca motor. Berdasarkan pengakuannya, narkotika tersebut milik temannya yang berinisial A. Dari Yusuf, polisi juga menyita 1 unit ponsel miliknya, yang biasa digunakan berkomunikasi dengan A yang kini ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Selaku pemilik handphone dan juga pada saat digeledah dalam kotak styrofoam tersebut, terdapat ikan asin atasnya, dan setelah kita lakukan pengecekan di dalamnya, terdapat 6 bungkus narkoba jenis sabu, sebanyak 6 bungkus dan masing-masing satu bungkus itu seberat 1 kg. Dari hasil penangkapan tersebut, Deden menyebut Polres Aceh Utara telah menyelamatkan sekitar 60.000 jiwa dari penggunaan narkotika. Dalam perkara itu, Yusuf dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Yunto pasal 112 ayat 2, Yunto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun hingga hukuman mati. Dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Berikan sosialisasi tentang dampak bahaya narkoba, kami dari jajaran Polres Aceh Utara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali pada Kamis 31 Agustus meringkus 11 pelaku penyalahgunaan narkotika di Denpasar. Para pelaku tersebut diduga jaringan Jawa Timur yang beroperasi selama Juli hingga Agustus 2023 di sejumlah wilayah di Bali. Dari 11 pelaku, BNNP Bali menyita sejumlah barang bukti berupa ganja, ekstasi, sabu, dan kokain. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Bali mengungkap 9 kasus penyalahgunaan narkotika dan menindak 11 pelaku jaringan peredaran gelap narkotika selama periode Juli hingga Agustus 2023. Para pelaku diduga berasal dari jaringan Medan dan juga Jawa Timur. Dalam konferensi pers di Denpasar pada Kamis 31 Agustus, Kepala BNNP Bali Brigadir Jenderal Polisi Nur Hadi Yuwono mengungkapkan dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti beberapa jenis narkotika, yaitu ganja, sabu-sabu, pil ekstasi, dan kokain.
BNNP Bali juga mengendus adanya indikasi tempat prostitusi sebagai sasaran pengedaran narkotika jaringan Jawa Timur ini. Total barang bukti yang diamankan sebagai berikut. Ganja dengan berat keseluruhan 1.636,96 gram neto. Kemudian ekstasi dengan berat keseluruhan 1.585,5 butir atau 526,99 gram neto. Sabu dengan berat keseluruhan 579,19 gram neto. Kokain dengan berat keseluruhan 0,15 gram neto. Nah, dari kasus ini, walaupun case 1, case A ini BB-nya sedikit, tetapi ini mengedarkan. Pelakunya ada di belakang di sini. Dia orang Jawa Timur. Mengedarkan di salah satu yang indikasinya sebagai tempat prostitusi. Jadi mengedarkan di sana untuk mungkin ini udah narko kaitannya dengan kriminal yang lain. Dalam kegiatan tersebut juga diungkap bahwa peredaran ganja mendominasi temuan dan kasus terbanyak di Bali, selain ekstasi dan sabu-sabu. Para pelaku pengedar narkotika ini dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Majelis Hakim Kota Tarakan, Kalimantan Utara telah memutuskan pidana mati pada terdakwa Edi Guntur yang berusia 23 tahun yang telah terbukti secara sadis menjadi otak pembunuhan berencana kepada sepupunya sendiri yakni Arya Gading pada Kamis 31 Agustus. Edi Guntur diketahui membunuh dengan motif memeras korban, meminta sejumlah uang untuk bermain judi online slot. Suasana persidangan putusan akhir kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh sepupu sendiri di Kota Tarakan, Kalimantan Utara berlangsung tegang dan sempat kisruh. Edi Guntur, 23 tahun yang merupakan otak dari pembunuhan berencana dengan motif meminta sejumlah uang untuk bermain judi online slot ini, divonis pidana mati. Afrila yang merupakan istri dari Edi Guntur dan ikut serta dalam rencana pembunuhan, divonis hukuman penjara selama 10 tahun. Sementara itu, Mendila yang merupakan orang yang membantu dalam membunuh korban divonis seumur hidup. Majelis Hakim memutuskan pidana tersebut berdasarkan pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang benar adanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Selain itu juga tidak ada hal-hal yang meringankan pelaku. Jaksa Penuntut Umum JPU Komang Noprizal yang ditemui pada Kamis 31 Agustus menjelaskan, putusan ini dianggap keberhasilan mengungkap kejahatan pembunuhan berencana. Karena dalam hal ini kami penuntut umum berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa dakwaan yang terbukti ialah dakwaan primer yaitu pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi kami di sini bekerja dari proses kerja penyidik, penuntut umum berarti berhasil meyakinkan majelis hakim sehingga majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Edi Guntur melampaui apa yang kita minta yaitu putusan dengan pidana mati seperti itu. Adapun ibu korban Jumiati mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum karena telah memberikan keadilan bagi anaknya. Dan saya selaku orang tua memohon maaf di kejaksaan ini kalau kiranya kelakuan saya kurang berkenan. Itu dikarenakan seorang ibu hati mana yang tidak hancur jika anaknya dizolimi, dibunuh dengan sadis. Saya mohon maaf jika saya berkelakuan tidak baik di sini. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh sepupu korban ini sempat gempar di Kota Tarakan, Kalimantan Utara karena melibatkan pelaku yang masih terbilang muda dan korban pada saat dibunuh masih berusia 17 tahun.
Jasad korban juga ditemukan setelah 2 tahun dikuburkan setelah sebelumnya disekap, disiksa, dan akhirnya dibunuh. Motif pembunuhan yakni pelaku ingin menculik korban dan meminta sejumlah uang kepada orang tua korban. Uang tersebut juga diduga akan dipergunakan untuk bermain judi online slot. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan opsi pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak pada Pilkada 2024. Ide ini diungkapkan olehnya guna mengantisipasi pengisian posisi oleh pejabat sebagai kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan opsi pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak pada Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan Tito yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 31 Agustus. Tito mengatakan pelantikan serentak sebaiknya dilaksanakan pada 1 Januari tahun 2025 karena pada tanggal 31 Desember 2024 yang definitif hasil Pilkada 2020 akan habis masa tugasnya sesuai undang-undang. Menurutnya, usulan tersebut disampaikan guna mengantisipasi pengisian posisi oleh penjabat atau PJ sebagai kepala daerah yang jumlahnya sangat banyak di masa transisi. Jadi hampir semua kepala daerah itu nantinya 1 Januari 2025 itu adalah PJ semua. Ini nggak efektif untuk pemerintahan. Dan kemudian kalau 27 November perlu 3 bulan untuk sengketa pemilu lain, berarti lebih kurang bulan Februari, Maret itu ada pelantikan. Cukup jauh dengan pelantikan presiden yang 20 Oktober. Tito menambahkan pemerintah juga berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengubah jadwal pelaksanaan Pilkada 2024. Perpu itu disiapkan terbit pada September 2023 yang jadwal Pilkada semula disepakati pada 27 November 2024 akan dimajukan serta dilakukan 2 tahap yakni pada 7 dan 24 September 2024. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. TNI bersama militer sejumlah negara sahabat mulai menggelar latihan bersama Super Garuda Shield di Pusat Latihan Tempur Marinir Situbondo, Jawa Timur pada Kamis 31 Agustus. Latihan ini digelar untuk memperkuat kerjasama dan meningkatkan kemampuan para prajurit. Sebagai bagian dari penguatan kerjasama militer dan peningkatan kemampuan anggota, Mabes TNI mulai menggelar latihan bersama Super Garuda Shield di Pusat Latihan Tempur Marinir Baluran, Situbondo, Jawa Timur pada Kamis 31 Agustus. Ini merupakan latihan Garuda Shield terbesar melibatkan 3 matra TNI. Latihan dihadiri 17 negara, 6 negara sebagai peserta dan 11 negara sebagai observer atau pengamat. Total ada 2.810 prajurit Indonesia dan 2.165 prajurit negara sahabat dalam agenda tersebut. Beberapa negara yang telah mengirimkan prajurit yaitu Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Singapura. Selain mengirimkan prajurit, sejumlah negara juga membawa peralatan militer langsung dari negaranya masing-masing. Selama 2 minggu, para prajurit dilatih secara bersama-sama dalam hal bakti sosial, pengambilan keputusan, pertempuran, operasi darat, udara, dan laut. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan bahwa TNI serius dalam mempersiapkan latihan ini dan berkomitmen untuk menggelarnya secara rutin. Jadi begini, karena ini latihan gabungan bersama juga ada di dalam doktrin operasi gabungan TNI yang sesuai dengan Panglima, sehingga juga kita laksanakan supaya sekaligus latihannya ini lengkap.
Jadi tidak tanggung-tanggung karena kita juga sekaligus mengerahkan alutsista dan prajurit, sehingga untuk meningkatkan profesional prajurit ya sekaligus kita laksanakan latihan yang besar sekalian, karena memang ini juga tidak lepas dari operasi gabungan TNI. Menyambut baik hal tersebut, militer Amerika Serikat merasa banyak dampak positif dari gelaran Super Garuda Shield. There's human and procedural interoperability that gets developed here that will carry us through competition, crisis, and God forbid, conflict. That's why it's important that we're here, that we might come to work better together, as the Panglima said, to professionalize ourselves by learning from one another. There's so much that we in my army can learn from being here from the Indonesian military, and that's why we're here. Kedepannya TNI menargetkan negara peserta Garuda Shield dapat semakin ditambah. Selain di Situbondo, Garuda Shield tahun ini juga diadakan di Surabaya, Pasuruan, dan Banyuwangi yang berlangsung hingga 13 September. Dari Situbondo, Jawa Timur, Gilang Gatut, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan akan mengevaluasi sistem operasional lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek antara PT Kereta Api Indonesia bersama PT Industri Kereta Api. Pada Rabu 30 Agustus, perjalanan LRT sempat terkendala akibat gangguan matinya aliran listrik. Presiden Joko Widodo menanggapi gangguan yang terjadi dalam operasional lintas rel terpadu LRT Jabodebek pada Rabu 30 Agustus. Sejumlah pengguna di media sosial mengeluhkan sistem yang belum beroperasi dengan baik, mulai keterlambatan jadwal kereta yang mengakibatkan penumpukan, hingga padamnya listrik dalam rangkaian kereta. Usai acara Rakernas HIPMI ke-18 di AISBSD Tangerang, Jokowi mengatakan akan mengevaluasi sistem operasional LRT yang merupakan produk dalam negeri. Evaluasi akan dilakukan oleh PT Industri Kereta Api Inka dan PT Kereta Api Indonesia KAI. Kalau kita tidak berani menggunakan produk dalam negeri untuk dalam hal ini LRT, kapan kita akan mencoba, kapan kita akan berani memulai? Bahwa ada kekurangan, ya itu koreksi. Bahwa ada kekurangan itu akan kita evaluasi. Evaluasi dari Inka, evaluasi dari KAI. Tapi kalau kita nggak berani, dipikir kayak TGV, Shinkansen itu langsung jadi, langsung bagus. Wah, itu bertahun-tahun. Jokowi juga meminta masyarakat untuk tetap bangga dengan produk dalam negeri, serta bersabar karena pengoperasian LRT yang tanpa celah membutuhkan proses yang memakan waktu. Dari Tangerang, Banten, Asfar Muhammad, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Bogor memberikan penghargaan bagi pemenang Bogor Innovation Award 2023 di Bogor Creative Center Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis 31 Agustus. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, saat ini Pemkot Bogor berupaya mendorong inovasi di bidang pengetahuan dan keterampilan di tingkat masyarakat. Pemerintah Kota Bogor memberikan penghargaan bagi pemenang Bogor Innovation Award 2023 di Bogor Creative Center pada Kamis 31 Agustus. Perlombaan ini diikuti sebanyak 134 regu dengan kategori SMP, SMA, perguruan tinggi hingga dinas pemerintahan kota. Saat ini Pemkot Bogor berupaya meningkatkan inovasi di bidang pengetahuan dan keterampilan melalui sejumlah program pemerintah. Kompetisi ini sudah dilakukan selama 4 tahun terakhir dan akan terus menjadi agenda tahunan Pemkot Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berharap bisa membangun ekosistem inovasi di level masyarakat dan terus menjaga keberlanjutannya. Total hadiah uang dari Bogor Innovation Award ini mencapai Rp126 juta. PR-nya selalu sama, bagaimana pemenang-pemenang di tahun ini bisa kita memberikan ruang, kita fasilitasi untuk terus berkembang sehingga memberikan manfaat. Adapun juara pertama diraih SMP 10, SMK 4 di Sdukcapil Kota Bogor.
Sementara juara kelompok masyarakat diraih Pasar Dongko dan ASN diraih kelompok Posyandu Remaja 5,0. Dari Kota Bogor, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.